Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Dani Ledo, dan puji Tuhan kita pagi ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa pasti iman kita terus bertumbuh kalau kita terus merenungkan firman Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja kepada pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu diambil dari Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-43. Di situ menceritakan secara garis besar tentang bagaimana persiapan atau bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel dalam rangka mempersiapkan perlengkapan yang akan diletakkan, yang akan dipakai di dalam kemah suci. Nah, saudaraku, yaitu di dalam perlengkapan itu ada juga segala perlengkapan ibadah dan kemudian pakaian-pakaian untuk imam dan seterusnya. Nah, yang mau kita sorot hari ini saudara, yaitu bagaimana orang Israel melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka melalui Musa, dan dikatakan di dalam ayat 32 bagian B saudara bahwa mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan di dalam ayat 42 juga berkata mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Hal yang sama kita dapat jumpai di dalam ayat yang 43 saudara, sehingga secara total statement itu bisa dikatakan 3 kali di dalam perikop yang sama. Dan kemudian di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat 43b, di situ dikatakan bahwa lalu Musa memberkati mereka, lalu Musa memberkati orang Israel. Kenapa Musa memberkati mereka? Karena mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita dapat belajar satu hal, bahwa ternyata ketaatan kita kepada firman Tuhan itu sangat berdampak baik kepada kita. Jadi kalau kita taat kepada firman Tuhan, itu tidak menguntungkan Tuhan, saudaraku. Justru itu sangat menguntungkan kita. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa lalu Musa memberkati mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat buat kita orang-orang yang telah menerima Kristus adalah keselamatan, keselamatan itu sendiri. Tetapi keselamatan itu sudah menjadi pasti, saudara, menjadi itu hal yang pasti bagi kita orang-orang percaya. Tapi kita jangan lupa bahwa ketika hidup itu kita membutuhkan berkat-berkat yang lain, yaitu berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, berkat secara materi dan hal-hal yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak semua orang-orang percaya itu menikmati kebahagiaan penebusan Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Memang firman Tuhan berkata bahwa mereka akan diselamatkan, tapi mereka tidak menikmati berkat-berkat Tuhan yang sesungguhnya ketika mereka ada di bumi. Sementara firman Tuhan katakan bahwa kita itu akan menguasai bumi. Kita dapat menguasai bumi, menikmati berkat-berkatnya ketika kita ada di bumi. Kebanyakan dari orang percaya, banyak sekali orang-orang percaya yang tidak menikmati berkat-berkat itu. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya firman Tuhan perintahkan bahwa kita diperintahkan untuk mengampuni sesama kita. Tetapi ada banyak juga orang-orang percaya yang tidak mau mengampuni, saudara, sehingga mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka hidup di dalam kepahitan, mereka hidup di dalam sakit penyakit. Dan kita tahu bahwa kebanyakan dari sakit penyakit yang kronis itu disebabkan oleh karena orang yang tidak mau mengampuni, orang yang sakit hati, orang yang iri hati, dan itu gampang diserang oleh sakit penyakit yang kronis, saudaraku. Atau mungkin ada orang-orang yang hidupnya sangat menderita. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Misalnya dia memboroskan uangnya untuk hal-hal yang tidak perlu. Padahal firman Tuhan katakan bahwa menabur. Menabur itu kan tidak mesti kita menabur banyak, saudara. Tapi firman Tuhan katakan jika kita menabur maka kita menuai. Nah, di mana kita menabur? Ya tentunya kita menabur di ladang Tuhan, kita menabur di sesama kita, di keluarga kita, di teman-teman kita, di tetangga kita. Siapapun yang bisa kita tabur selagi kita masih memiliki berkat. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang dijanjikan bagi orang yang taat kepada firman Tuhan itu berkat sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudaraku, karena berkat firman Tuhan tidak selalu berbicara mengenai uang. Ya, berkat yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak selalu berbicara mengenai harta, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera, ada rasa ucapan syukur yang naik. Kenapa? Karena kita telah melakukan firman Tuhan. Nah, kita bisa lihat saudara, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu hidupnya hambar, hidupnya tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Misalnya di dalam kebaktian, di dalam ibadah, ada orang yang ketika dia datang dengan sakit hati, ketika dia datang dengan sedih, dia pulang dengan sedih. Kenapa? Karena dia tidak memberi respon yang baik terhadap firman Tuhan. Dia tidak belajar untuk taat, untuk menerima firman Tuhan. Dia tidak taat untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran yang harus dikerjakan dalam hidupnya, dan kebenaran itu merubah hidupnya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itulah yang dapat memerdekakan kita. Nah, banyak orang percaya yang belum merdeka hidupnya, saudara, sehingga dia masih hidup di bawah tekanan. Dia masih hidup di bawah persoalan menekan hidupnya, sehingga dia nggak mengalami namanya damai sejahtera. Sementara firman Tuhan katakan bahwa berkat damai sejahtera itu menjadi bagian kita sebagai orang percaya.
Ya, ketika kita masih di bumi, saudara, kita diberikan berkat damai sejahtera, shalom, dan berkat itu tidak dapat diberikan oleh dunia ini, karena berkat itu tidak datang dari dunia ini, saudara, tapi berkat itu datang daripada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar dari Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai dengan ayat 43 bahwa ketaatan itu merupakan hal yang perlu di dalam hidup kita. Ketaatan kepada firman Tuhan itu sangat penting supaya apa? Kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Seperti orang Israel mereka menerima berkat dari Tuhan melalui Musa, maka hari ini pun kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh belajar satu hal dari pemberitaan firman Tuhan yang sangat singkat, tapi saya percaya bahwa itu menjadi berkat buat kita, bahwa ketaatan orang Israel menjadi contoh bagi kita, bahwa ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jika kita taat kepada firman Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan, shalom itu akan tinggal di dalam kehidupan kita dan menguasai hidup kita, sehingga ketika walaupun kita masih di bumi, tapi kita dapat merasakan suasana surga di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita semua dapat terus mengalami shalom, mengalami damai sejahtera, berkat dari Tuhan karena taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.